Ya, assalamualaikum Taurus. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk Taurus ini tentang kenapa kalian dipertemukan ya. Taurus dengan zodiaknya gitu ya. Zodiaknya di sini kalian sesuaikan aja. Ini tentang kekasih kalian atau seseorang yang ada dalam kehidupan kalian ini sebagai kekasih atau hubungan yang lain gitu ya. Karena di sini energinya saya ambil secara keseluruhan dari hubungan asmara dan dari segi yang lain gitu ya. Kalian sesuaikan aja di sini gitu. Jadi istilahnya ini tentang alasan kenapa dia dipertemukan dengan Taurus gitu ya. Itu yang akan saya readingkan nanti dari secara keseluruhan energi gitu. Dan ini general ya untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail. Kalau di sini general, jadi untuk umum ya, ada yang resonate, ada yang enggak gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang enggak resonate ya, jangan marah-marah di komen gitu ya. Itu karena energinya general gitu. Kalau misalkan nggak resonate berarti energi bukan untuk kalian gitu kan ya. Itu seperti itu kalau mengikuti readingan ya. Oke, langsung kita readingan aja Taurus. Di sini kartu yang muncul kenapa dia dipertemukan dengan si Taurus ini ada soulmate ya. Ini kalian dipertemukan untuk yang awalnya tadi ya, kalian dipertemukan di awal ini sebagai teman, kemudian ada perubahan sebagai belahan jiwa atau sepasang kekasih gitu ya. Itu kalian dipertemukan di hubungan ini, kalau ini di hubungan asmara ya, kalian dipertemukan sebagai teman atau kekasih gitu, atau kalau hubungan soulmate itu hubungan pertemanan, jadi otomatis kan di hubungan asmara kalian ini kalian dipertemukan sebagai ya layaknya seorang teman gitu. Seorang teman itu gimana sih? Saling membantu satu sama lain, saling memberikan motivasi, tempat curhat, saling berbagi mungkin ya, saling ya apapun itu gitu tentang energi pertemanan di kalian gitu di hubungan asmara di sini. Kalau kalian sudah berada di hubungan asmara tetapi penempatannya sebagai teman, nah seperti itu ya itu. Tapi kalau misalkan kalian baru sebagai teman kemudian menginginkan adanya peningkatan sebagai belahan jiwa atau sepasang kekasih ya, ini mungkin energi yang ada di kalian di hubungan ini ya sebagai teman dan belahan jiwa gitu ya. Itu sepasang kekasih bisa menempatkan sebagai teman dan sebagai kekasih gitulah ya. Itu jadi akan lebih nyaman gitu, memberikan rasa nyaman. Dan di sini ada romantic feeling dalam hubungan kalian ini sama-sama sangat kuat gitu ya. Itu atau mungkin perasaan entah dari Taurus atau si dianya, karena ini saya tarik energi kedua belah pihak ya. Itu di sini kalian ada perasaan ya, mempunyai perasaan cinta, mungkin perasaan sayang ya. Enggak hanya sebagai teman aja tetapi sebagai belahan jiwa gitu. Akan tetapi di sini di perasaan ini kalian sama-sama saling mempunyai perasaan, kalian feelingnya sama-sama kuat gitu ya. Itu akan tetapi di sini ada permasalahan gitu karena ada true love ya. Kalian ini sebenarnya saling cinta, ada ketulusan cinta di sini gitu. Di hubungan kalian ini sama-sama saling cinta lah ya gitu, saling tulus dalam mencintai. Cuman ada permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi gitu, ada pengorbanan, rasa sakit dan permasalahan gitu. Jadi di sini kayak seperti kalian tulus mencintai, cuma menginginkan untuk apa ya, penyelesaiannya secara pertemanan gitu ya. Itu sih. Jadi istilahnya karena ada rasa sayang, cinta, tulus, otomatis penyelesaian di sini bisa kalian lakukan dengan cara sebagai teman gitu.
Itu sih. Dan kalau saya lihatnya hubungan di kalian ini kenapa dia dipertemukan ya untuk memberikan energi ketulusan cinta di sini gitu. Ya, itu sih. Istilahnya di sini kalau saya lihatnya dengan energi ketulusan cinta ini mungkin dari Taurus atau si dianya yang sebelum ada pertemuan ini ada orang-orang yang mungkin nggak memberikan energi cinta gitu ya, tetapi dia dipertemukan dengan energi cinta, dengan ketulusan gitu, itu akan tetapi ada permasalahan yang harus kalian selesaikan di sini gitu. Itu sih ya. Jadi kalian dipertemukan di sini adalah true love gitu ya. Energi kesejatian cinta atau ketulusan cinta gitu ya. Itu dan di sini permasalahan mungkin tentang finance and career kali ya. Itu. Ini kartu di hubungan asmara, akan tetapi kalau di Taurus ini sudah saya sering ngelihat energi finance and career di hubungan asmara, karena memang Taurus ini fokusnya kan di karir keuangan. Kalau di hubungan asmara atau perasaan ini ya diberikan, tetapi ya tindakan apa adanya gitu. Ya, itu yang difokuskan di Taurus ya tentang karir keuangannya aja gitu. Jadi kayak seperti mungkin ini permasalahan kali ya yang mungkin untuk si Taurus belum bisa membagi waktu untuk hubungan asmara dan karir keuangan gitu. Kalau saya lihatnya energi untuk karir keuangan yang lebih besar prosentasenya gitu. Kalau di hubungan asmara mungkin membuat adanya permasalahan-permasalahan di situ gitu. Akan tetapi di hubungan kalian ini sama-sama saling tulus dalam mencintai gitu ya. Cuman permasalahannya itu kali ya gitu. Dan dari permasalahan ini kalian menginginkan untuk diselesaikan secara teman, secara pertemanan gitu. Tetapi masih ada rasa sebagai sepasang kekasih di hubungan gitu. Dan di sini di energinya si Taurus ini atau dari si dianya ya, itu ada trust, ada keyakinan atau ada kepercayaan di hubungan di sini. Jadi kalau misalkan hubungan ini ada permasalahan, pengorbanan, rasa sakit, di sini ada sama-sama saling percaya gitu ya. Itu saling mempercayai satu sama lain gitu. Kayak seperti bisa ya nanti kedepannya akan lebih baik gitulah ya gitu. Yakinnya di situ, hubungan masih tetap ada gitu. Itu sih, cuman di sini kendalanya kalau saya lihatnya di keuangan dan karir di kalian gitu ya. Itu sih, jadi kayak kalian dipertemukan ini ya untuk bersama-sama, kalau saya lihatnya seperti itu. Untuk bersama-sama memberikan energi tulus dalam hubungan perasaan gitu ya. Seperti itu sih. Cuman saat ini kalian lagi melewati proses di mana di hubungan mungkin di nomor 2 kan, di karir keuangan di nomor 1 kan. Jadi proses itu yang kalian lalui di hubungan ini gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada strength. Ya. Ini butuh kesabaran ya. Untuk di kedua belah pihak ini membutuhkan kesabaran di hubungan asmara atau di segi yang lainnya ya kalian sesuaikan aja. Itu. Ini kalian dipertemukan ini untuk menguji kesabaran kali ya gitu. Menguji kesabaran, menguji kekuatan gitu. Karena di sini ada the lovers ya. Hubungan kalian ini karena di sini ada yang menomorduakan hubungan, jadi hubungan kalian ini mungkin lagi ada yang lagi ada yang on off mungkin, lagi ada yang istilahnya hubungan yang hubungan yang lagi fokus ke kehidupan masing-masing gitu. Hubungan yang lagi menarik diri dari hubungan gitu ya. Itu akan tetapi di sini ada di antara kalian yang mengharapkan hubungan ini bersatu kembali gitu. Itu ya. Itu jadi hubungan kalian ini saat ini mungkin dalam proses perubahan gitu ya, dalam proses ya on off gitu ya, dalam proses yang nggak intens begitulah ya untuk saat ini gitu. Dan ada di antara kalian yang menginginkan untuk hubungan ini tetap adanya kebersamaan ya, tetap adanya dengan penuh rasa cinta kembali gitu.
Dan istilahnya ada yang dengan kesabaran ini ada yang berharap untuk hubungan ini bisa menjadi menjadi jodoh gitu ya, menjadi jodohnya seumur hidup gitu ya. Itu karena kalian sama-sama cinta, kalau saya lihatnya di sini dengan penuh cinta dan kebaikan dalam memberikan energi di sini gitu ya. Dan kayak ada doa-doa dari kalian untuk berharap untuk bisa bersama-sama terus menjadi jodoh selamanya gitu. Itu sih. Dan di sini kayak seperti dari kesabaran kalian ini kayak seperti ada malaikat yang mengiyakan gitu ya, seperti itu karena ada sinar matahari juga gitu kan. Ya itu jadi istilahnya sinar matahari atau rembulan ya. Itu jadi ada jalan keluarnya atau ada pencerahannya gitu. Kalian menginginkan itu untuk hubungan yang tadinya adanya ketidakfokusan dalam hubungan, ke depannya bisa menjadi bersatu, menjadi jodoh kembali gitu ya. Itu sih. Dan ini membutuhkan kesabaran ya. Yang diuji di sini tentang kesabaran kalian di hubungan asmara gitu. Dan di sini ada Eight of Swords, yang mana di sini di antara kalian ini untuk mewujudkan hubungan ini ada yang belum tahu jalan keluarnya, mungkin dari dianya kali ya gitu, yang nggak fokus di karir keuangan gitu, atau mungkin dari si Taurus yang saat ini lagi fokus di karir di hubungan tetapi ada permasalahan yang menyangkut tentang karir keuangan di dianya, bisa juga ya kefokusan di situ gitu. Yang pasti di sini energinya entah dari Taurus atau dari si dianya ya, kalian sesuaikan aja di sini gitu. Dan di sini ada Eight of Swords, ini belum ada jalan keluarnya atau belum menjadi realita lah ya untuk hubungan bisa menjadi jodoh gitu. Itu sih. Dan di sini kayak gimana caranya ya untuk bisa tetap bersatu selamanya gitu. Itu lagi kayak mengambil keputusan itu dari dalam hati, dari insting, feeling, intuisi gitu, yang berbicara itu gitu ya. Karena secara logika belum ada jalan keluarnya di sini kalau saya lihatnya. Itu sih. Dan di sini ada Nine of Pentacle, yang mana untuk di sini kalian dipertemukan ini ya untuk memberikan kebahagiaan masing-masing gitu. Memberikan kebahagiaan untuk di Taurus ya, bisa happy dengan diri sendiri, dengan hubungan gitu ya. Di dianya juga sama, bahagia, mendapatkan kebahagiaan dari diri sendiri dan di hubungan gitu ya. Itu. Dan di sini kayak seperti yang dituju adalah kebahagiaan gitu. Itu sih ya. Dan kemudian di sini ada Eight of Swords. Kalau saya lihatnya yang difokuskan di hubungan asmara ini tentang komunikasi, tapi komunikasi di karir keuangan di sini. Gitu sih. Kalau di hubungan asmara, mungkin hubungan asmara kalian on off ya. Tapi di hubungan ini kalian, meskipun di hubungan asmara ini berjalan, tetapi yang kalian bicarakan tentang karir keuangan gitu. Itu sih. Kalau di hubungan asmara mungkin agak dikendorkan gitu kali ya kalau pembicaraan tentang hal itu. Jadi lebih ke difokuskan dalam komunikasi ini tentang karir keuangan aja, baik di hubungan atau di segi yang lain. Mungkin untuk si Taurus atau si dianya yang benar-benar fokus untuk komunikasi di karir keuangan di sini. Kalau di hubungan asmara saya lihatnya ini yang butuh kesabaran gitu ya, seperti itu sih. Itu. Dan di sini ada King of Pentacle ya. Ini mungkin kalian yang reading ke sini seorang perempuan mungkin ya, menginginkan dia sebagai pendamping, sebagai suami gitu ya. Yang suami yang benar-benar menginginkan suami yang dari segi karir keuangan mapan ya, usaha atau bisnis berjalan lancar, ada peningkatan, ada keberlimpahan gitu ya. Itu. Atau istilahnya ada si dianya menginginkan untuk si Taurus ini
kayak memberikan energi itu ya, memberikan sebagai pendamping dianya, sebagai suami yang benar-benar suami yang bertanggung jawab mungkin ya, seperti itu, adanya keberlimpahan, kemapanan dalam karir gitu ya, itu seperti itu, ketegasan mungkin yang diminta si dianya gitu ya. Itu makanya di sini si Taurusnya atau si dianya lagi sama-sama berfokus di karir keuangan untuk peningkatan di situ gitu, agar memberikan hubungan yang apa ya, yang kedepannya nggak mengecewakan gitu ya, kedepannya istilahnya bisa bertanggung jawab penuh gitu, itu sih ya. Dan mungkin di sini di hubungan asmara kalian ada kemunduran mungkin ya, itu karena karir keuangan kali ya, itu. Karena alasannya di karir keuangan nih kalau saya lihatnya secara energi keseluruhan di sini seperti itu gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada the wheel of the year. Dalam tahun ini ya, dalam tahun ini ke depan atau tahun 2022 ini adalah keberuntungan di energinya Taurus gitu ya. Perputaran roda kehidupan itu ada di Taurusnya, roda keberuntungannya gitu. Dan di sini tentang karir keuangan, bisnis usaha yang sudah mapan di sini ya, istilahnya posisinya sudah menjadi King of Pentacle, ini hasilnya gitu. Yang mungkin tadinya Nine of Pentacle menjadi King of Pentacle itu karena keseriusan kalian, kefokusan kalian gitu. Itu sih. Jadi keberuntungannya ada di karir keuangan di sini ya, untuk si Taurusnya dalam tahun ini gitu. Kalau dalam hubungan asmara, karena di sini cupnya juga ada, otomatis mungkin kalian setelah karir keuangan mapan sesuai dengan apa yang kalian tuju ya, itu hubungan asmara yang tadinya berpisah kembali lagi di tahun ini, bisa juga seperti itu ya. Karena ini di hubungan asmara ini kalian dipertemukan sebagai true love, sebagai cinta sejati, sebagai sama-sama yang memberikan energi ketulusan cinta gitu. Dan mungkin dalam tahun ini kali ya, keberuntungan itu ada di kalian karena kalian sudah mapan di segi karir keuangan, bisnis usaha, dan hubungan asmara kembali lagi membaik gitu. Karena permasalahan yang kemarin kan tentang hal itu ya, itu. Dan di sini pemikiran juga nggak overthinking, otomatis kan ada jalan keluarnya di sini. Yang tadinya Eight of Swords ya, ada jalan keluarnya menjadi Eight of Swords gitu. Itu sih, dan nggak overthinking lagi, nggak stres lagi gitu. Dan ada rencana atau keinginan planning bisa terrealisasi di tahun ini gitu ya, di perputaran roda keberuntungan tahun ini gitu. Itu sih ya, jadi prosesnya seperti itu. Kalau saya lihatnya di sini tentang kalian dipertemukan ini untuk menguji kesabaran dan menguji ketulusan cinta kalian gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada phases and cycles, di sini ada there is a beginning with a never ending. Di sini kan kalian untuk entah ini Taurus atau si dianya ya, ini adalah proses perubahan dari masa lalu ke masa yang akan datang gitu. Itu sih proses perubahan ya, perubahan ini kayak ada garis tengah di sini, garis tengah yang ada di masa lalu dan ke depannya gitu. Dan saat ini benar-benar proses perubahan untuk kalian ya, itu di hubungan asmara seperti itu, di karir keuangan seperti itu. Itu sih. Dan di sini yang tadinya kayak hubungan, mungkin kalau saya lihatnya hubungan asmara sebagai ilusi belaka, sebagai bayangan atau enggak nyata belaka, itu mungkin sudah ada di masa lalu, kalian bisa melepaskan itu, dan pada akhirnya ke depannya kalian mendapatkan realita tersebut dari perubahan-perubahan itu gitu ya, perubahan yang baru gitu. Dan di sini untuk kalian yang melalui proses ini kan dari perubahan ini kan butuh kesabaran ya. Kemudian ada yang menomorsatukan karir keuangan, menomorduakan hubungan. Jadi
dan di sini true love ini ada permasalahan, pengorbanan dan rasa sakit. Jadi ini membutuhkan pemaafan di sini karena ada forgiveness ya. Membutuhkan pemaafan untuk hubungan kalian di sini gitu. Dan di sini lebih ke kalau kalian belum siap untuk memulai kehidupan yang baru ke depannya gitu ya. Diharapkan untuk saat ini kalau kalian masih ada ngerasa sakit ya dari permasalahan-permasalahan di hubungan asmara, lebih ke healing dulu ya, sembuhkan dulu gitu. Sembuhkan dulu, benar-benar kalian bisa sembuh, bisa membahagiakan diri, otomatis bisa move on ya. Otomatis kalian kedepannya akan mendapatkan energi kebahagiaan kan gitu. Ya itu. Dan di sini kalau misalkan kalian bisa sembuh, mungkin ini laki-laki kali ya, karena di sini ada Master Jesus gitu. Jadi mungkin kalian yang mengikuti readingan ini seorang laki-laki, jadi mungkin meminta maaf lah di hubungan gitu, karena memang benar-benar fokus di karir keuangan dulu gitu ya. Itu jadi untuk hubungan asmara ya seperti itu dulu, mungkin seperti itu. Jadi sebisa mungkin memberikan energi pemaafan di sini gitu. Kalau kalian seorang perempuan di sini ya mungkin hubungan ini membutuhkan pemaafan juga gitu. Mungkin ya sama-sama saling memberikan maaf atau meminta maaf gitu. Itu jadi healingnya bisa sempurna gitu ya. Sama-sama saling bisa menerima pemaafan di situ gitu. Maka kalau sudah bisa move on, bisa sama-sama saling memaafkan, tidak ada yang tidak mungkin, waktu kedepannya akan lebih baik gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada prayer and contemplation. Ini kalian dipertemukan karena yang diuji adalah kesabaran. Dari perubahan-perubahan kalian mungkin lebih ke banyak berdoa kali ya. Banyak berdoa, memohon kepada Tuhan gitu, agar kedepannya perubahan bisa lebih baik gitu ya. Baik di hubungan asmara atau di segi karir keuangan yang kalian jalani gitu. Itu sih, maka di sini dengan banyak doa, apa yang kalian inginkan akan bisa kalian dapatkan dengan keberuntungan tersebut gitu. Dan di sini disertai dengan Dharma Unfolding, berbagilah gitu ya. Istilahnya berbagi kebaikan, berbagi keuangan mungkin kalau kalian memang berlebih gitu ya. Itu berbagi cinta, maksudnya berbagi cinta bukan mendua, bukan ya yang dimaksud di sini. Berbagi kebaikan lah ya, cinta itu kan kebaikan gitu, jadi lebih ke saling mencintai sih. Maka kalian akan perlahan tapi pasti nanti pada waktunya kalian akan mendapatkan kebahagiaan juga gitu, dengan energi-energi cinta, dengan berbagi, bersedekah gitu ya. Itu sih seperti itu. Dan kemudian di sini ada care and compassion, yaitu tadi ya, diharapkan untuk kalian memilih dengan cinta, dengan kebaikan, mungkin dari komunikasi ini ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di hubungan ini membutuhkan cinta, kebaikan gitu ya. Itu jadi lebih ke berbagi perhatian dan kasih sayang di semua energi gitu ya, maka kalian akan mendapatkan itu pula gitu. Itu sih. Dan di sini selalu akan ada tangan-tangan yang membantu untuk si Taurus dalam hubungan ini gitu, seperti itu ya. Itu jadi jangan lelah untuk berbagi, untuk memberikan kebaikan gitu ya. Mungkin perlu untuk meminta maaf juga gitu ya, banyak berdoa, nanti perubahan ke depan akan lebih baik untuk kalian. Dan tetap memberikan energi tindakan gitu ya. Itu kalau kita hanya berharap, menghayal aja, nggak ada tindakan, nggak akan mungkin ada kan gitu ya gitu. Dan di sini lebih ke tetap memberikan tindakan baik di hubungan asmara atau di segi yang lain, karir keuangan, agar tujuan kalian di keberuntungan tahun ini bisa kalian capai gitu. Itu sih, dengan penuh perhatian, kasih sayang, kebaikan, cinta, semua akan kalau ada permasalahan akan selalu ada
tangan-tangan yang membantu gitu ya, yang menolong gitu. Otomatis kan dari Tuhan, kemudian ke malaikat, kemudian ke orang lain atau seseorang yang lewat tangan mereka bisa membantu untuk kalian kalau ada permasalahan gitu kan ya. Itu jadi lebih ke di sini kalau saya lihatnya lebih ke dengan cinta, dengan ketulusan cinta semua permasalahan bisa terselesaikan gitu. Itu sih. Ya, kenapa kalian dipertemukan alasannya seperti itu. Semoga kalian paham ya dengan apa yang saya readingkan di sini. Gitu sih. Ya. Ini alasannya untuk menguji kesabaran kalian gitu. Dan memberikan ketulusan cinta di sini gitu ya. Itu sih. Ya. Karena di proses ini lagi ada perubahan. Itu sih dari masa lalu ke masa depan. Oke, ya saya rasa cukup ya, semoga paham dan saya akhiri sampai di sini Taurus. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan assalamualaikum.